إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa Yufid Edu rahimani wa rahimakumullah, kita berjumpa kembali untuk melanjutkan pelajaran kita membaca kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah Fikih Ibadah dalam Madzhab Syafi'i karangan Asy-Syaikh Al-Alama Al-Faqih Abdullah bin Abdurrahman Bafadal rahimahullah ta'ala. Kita masuk pembahasan baru, pasal tentang sholat berjamaah. Fi sholat faslun fi sholatil jamaati wa ahkamiha. Pembahasan tentang sholat berjamaah dan hukum-hukumnya. Sholat berjamaah ini maknanya adalah al-irtibat al-hasil bainal imam wal ma'mum walau wahidan. Sholatul jamaah. Al-irtibat al-hasil bainal imam wal ma'mum, baina al-imam wal ma'mum walau wahidan, itu hubungan ya. hubungan yang terwujud antara imam dan makmum meskipun cuma satu. Jadi sholat berjamaah itu seorang makmum menghubungkan ya, mengaitkan sholatnya dengan sholatnya imam. Jadi ada keterikatan, beda dengan sendiri. Nah, kalau sholat sendiri tidak dikaitkan dengan yang lain. Atau dia ada orang sholat di sana, ini sholat di sini tidak dikaitkan, maka dia namanya tidak berjamaah. Berjamaah adalah kita sebagai makmum mengaitkan sholat kita dengan sholatnya imam. Dan ini adalah termasuk kekhususan umat Nabi Muhammad SAW, yaitu sholat berjamaah. Syariat bil Madinah, disyariatkan di Madinah. Dan termasuk khosois ya. Hukumnya dalam mazhab adalah fardu kifayah, fardu kifayatin ya. Fardu kifayah ya, sehingga berjamaahnya itu fardu kifayah ya. Kalau sholat fardunya wajib, fardu ain, berjamaahnya adalah fardu kifayah. Dan tadi disebutkan bahasanya sholat berjamaah ini adalah kekhususan umat Nabi Muhammad SAW, sebagaimana sholat Jumat, sholat dua raya, dan sholat khusuf gerhana matahari bulan, dan istisqa. Nah, hukumnya adalah hukum sholat fardu berjamaah ini, berjamaah hukumnya fardu kifayah. Nah, berbeda dengan berjamaah di sholat Jumat, maka fardu ain ya, fardu ain. Jadi jamaah di jamaah al-maktubah al-jamaah hukum berjamaah di sholat al-maktubah ya, sholat maktubah ada nanti di sholat sholat Jum'ah ada sholat lagi
jamaah di sholat tarawih. Tarawih dan witir Ramadan maka ini hukumnya berjamaah di sholat maktubah ya, sholat fardu 5 waktu selain Jum'ah. Maka ini hukumnya apa? Tadi fardu kifayah menurut pendapat muktamad dalam mazhab Syafi'i. Ulama khilaf, ada pula yang mengatakan fardu ain. Nah, konsekuensinya fardu kifayah adalah kalau sudah ada yang melakukan sebagian kaum muslimin di daerah tersebut, maka yang lainnya tidak terkena dosa, sudah gugur kewajiban, tidak terkena dosa kalau tidak melakukan sholat berjamaah. Tapi kalau semuanya tidak ada yang melakukan sholat berjamaah, maka semuanya dosa. Adapun kalau fardu ain, maka nanti semua harus ikut berjamaah. Kalau tidak, maka dia dosa. Bahkan ada pendapat yang paling berat adalah sholat berjamaah menjadi syarat sah sholat. Kalau dia sholatnya sendirian tidak sah. Ini semisal pendapatnya Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan sholat berjamaah itu adalah syarat sah sholat. Kalau dia sholat sendirian, sholatnya tidak sah. Pendapat yang paling berat dalam mazhab Syafi'i ini adalah fardu kifayah. Kemudian kalau sholat Jumat ini fardu ain. Nah, tidak bisa kalau sholat Jumat sendirian, tidak sah. Harus dia berjamaah. Adapun di sholat tarawih kemudian witir Ramadan, ada lagi misalnya sholat Id ya, dan sholat Id kusuf istisqa. Sholat Id, sholat kusuf, dan istisqa. Maka kalau ini hukumnya sunnah ya, tarawih, witir Ramadan, witir di bulan Ramadan ya, ini hukumnya sunnah, dianjurkan. Nah, sehingga kalau dia sholat tarawih sendiri boleh sah, witir sendiri bisa, sholat Id juga, kusuf bisa, istisqa sendirian bisa. Tapi ini semua disunahkan untuk berjamaah. Itu rincian hukum berjamaah. Nah, kalau yang selain itu ya, hukumnya selain yang tadi sunnah-sunnah yang lain hukumnya mubah ya. Sunnah-sunnah yang lain hukumnya mubah ya. Selain yang ini tadi, itu kan tadi hukumnya sunnah ya, hukumnya mubah kalau sunnah yang lain. Baik, kemudian kita lihat di antara keutamaan sholat berjamaah ya, perlu kita ketahui bahasanya Nabi SAW itu melakukan sholat berjamaah ketika beliau sudah hijrah ya, hijrah ke Madinah. Nah, beliau SAW ya tinggal berdakwah di Makkah Al-Mukarramah yaitu selama 13 tahun. Maka beliau yusolli bi ghairi jamaah, sholatnya tidak berjamaah di Mekah ya, beliau di Mekah 13 tahun, sebutkan di sini ya Pak, sholatnya tidak berjamaah sampai nanti diwajibkan sholat 5 waktu ya, kemudian nanti berjamaahnya itu setelah hijrah ya. Jadi setelah Nabi SAW hijrah ke Madinah, maka baru mulai berjamaah. Makanya disebutkan disyariatkan sholat berjamaah. Ini berjamaahnya ya, sholatnya sudah disyariatkan ya, sejak di sholat 5 waktu sejak Isra Mi'raj ya. Sejak sebelum hijrah sudah diperintahkan sholat 5 waktu. Tapi berjamaahnya ini disebutkan di sini ketika sudah hijrah ke Madinah.
Nah, ini banyak sebenarnya hikmah atau faedah berjamaah ya. Nah, mungkin bisa kita sebutkan diantaranya memperkuat persatuan kaum muslimin, ya, perkuat persatuan kaum muslimin, bisa saling tolong menolong satu sama lain, kemudian saling mencari ketika tidak ada. Ya. Ini sholat berjamaah seperti itu. Ini si fulan nggak kelihatan beberapa kali sholat. Ya. Jadi saling mencari, saling mengecek, mengontrol satu sama yang lain, kemudian saling mengenal lebih dekat dengan sholat berjamaah ini. Dan kemaslahatan yang lain yang ada yang disebabkan oleh sholat berjamaah. Dan keutamanya banyak, diantaranya bisa kita lihat. Yang pertama hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol sholatul jama'ati tafdulu sholatal fardhi bisab'in wa ishrina darajatan. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan sholat berjamaah itu ya mengungguli sholat sendiri, mengungguli melebihi berapa? 27 derajat tingkat ya. Ini hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Kemudian wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatu rajul fil jama'ati tudha'afu ala salatihi fi baitihi wa fi suqihi khamsan wa isrina dhifan. Salat laki-laki berjamaah itu dilipat gandakan dibandingkan dia salat di rumah ataupun di pasarnya, di tokonya, yaitu dilebihkan 25 tingkat lipat. Di sini disebutkan wadzalika annahu itu karena idza tawaddoa, jika dia berwudu, fa asana al-wudu'a, kemudian dia memperbaiki, membaguskan wudunya, summa kharaja ilal masjid, kemudian dia pergi ke masjid, la yuhrijuhu ila sholatu, dia tidak pergi ke masjid kecuali karena sebab untuk sholat, maka lam yahtu, dia tidak melangkah khutwatan, satu kali langkah, ila rufi'at lahu biya darajah, kecuali diangkat dengan satu langkah, yaitu 1 derajat. Wa huto'anhu biha khoti'atuhu, dan diangkat ya darinya yaitu satu kesalahan atau satu dosa. Fa idza sholat, jika dia sholat, lam tazalil malaikatu tusolli alaihi, jika dia telah sholat, dia senantiasa malaikat bersolat untuknya. Madama fi musolahu, selama dia di tempat sholatnya, maka para malaikat bersolat padanya mengatakan Allahumma sholli alaih, Allahumma arhamhu ya. Wala yazalu ahadukum fi sholatin man tadzara as-sholatu. Ya, maka salah seorang di antara kalian senantiasa masih dalam status sholat selama menunggu sholat. Ya, selama apa? Menunggu sholat. Jadi seorang yang menunggu sholat dihitung seperti orang yang sholat. Dan tadi disebutkan bahwasanya para malaikat senantiasa bersolawat pada orang yang masih di tempat sholatnya. Dia misalnya menunggu sholat, mendapatkan sholawat dari para malaikat, dan terhitung dia orang yang sholat selama dia menunggu sholat. Sehingga misalnya dia datang sebelum waktu sholat dimulai, misalnya 15 menit sebelumnya sudah datang di masjid, sholat kemudian duduk ya, menunggu sholat, maka seperti orang sholat ya. Atau dia ketika sudah azan, dia sampai di masjid, kemudian sang imam mungkin terlambat, dia menunggu, maka statusnya seperti orang orang sholat. Ini adalah kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa Nabi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam a'dhamun nas ajran fi sholati ab'aduhum ya, maka manusia yang paling besar pahalanya ketika sholat paling jauh dan paling jauh mamshan, yaitu apa? Tempat berjalannya. Jadi semakin jauh semakin besar pahalanya. Waladzi yang tadhiru sholat, dan dia yang menunggu sholat hatta yusolliha ma'al imam, sampai dia sholat bersama imam, maka azum ajran minaladzi yusolli summa yanam, maka lebih besar pahalanya daripada orang yang yusolli sholat kemudian dia
tidur. Jadi ini menunggu sholat, ya, menunggu sholat. Jadi ini yusoli sumayanamnya adalah ya yusoli, dia sholat sendiri kemudian tidak menunggu berjamaah. Ya. Beda dengan misalnya kita menunggu berjamaah. Ini diantara keutamaan sholat berjamaah. Kemudian musannif mengatakan al jama'atu fil maktubati al muaddati lil ahrari arijali al muqimina fardu kifayatin. Berjamaah di sholat maktubah, sholat fardu 5 waktu selain sholat Jumat. Al muaddah yang dia dilakukan ada. Yang dia ada, maka lil ahrar bagi orang yang merdeka, arijal laki-laki, al muqimin dia mukim tidak musafir, adalah fardu kifayah. Jadi ini hukumnya tadi fardu kifayah itu untuk siapa? Jadi bagi adalah ar-rajul, hur ya, hur, orangnya merdeka. Kemudian laki-laki, jadi dia itu wajib fardu kifayah bagi siapa? Bagi orang merdeka. Ya, kalau budak berarti tidak. Kemudian laki-laki, kemudian apalagi mukim. Bukan musafir, bukan apa? Musafir. Ya, kemudian di Busra Al-Karim disebutkan rijal, kemudian berakal, balik, ya, tidak ada uzur, ya, di antaranya itu. Kemudian mukim ini tadi, maka hukumnya apa? Fardu kifayah. Allah alam shawab. Kemudian kita lanjutkan di seksi berikutnya tentang penjelasan lebih lanjut. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.